Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama saking tlatah Yogyakarta. Saya sangat senang sekali dengan perkembangan video-video saya. Ternyata banyak sekali dari sedulur semua yang sudah mensupport, mendukung. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Terima kasih sekali. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan kepada panjenengan semua, semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur, dalam video ini saya ingin membahas tentang guru urip sejati. Nah, urip kang sejati itu apa? Hidup yang sejati dan sebenarnya itu apa? Kalau kita kebingungan, karpe sukmo sejati itu apa? Maunya sukmo sejati apa? Maunya sang pencipta ini kita hidup seperti apa? Maka kita kembali ke dalam diri sendiri, kita tanya rasa kita. Kalau kita melakukan sebuah perbuatan itu, rasa hati kita gimana? Kalau nyaman dan fine aja, nah itu silahkan diteruskan. Itu namanya urip sejati. Namun ada ciri yang melekat di dalam urip kang sejati niku napa? Urip kang sejati niku berdasarkan rasa. Rasa dalam diri. Jadi hidup kita tertata oleh rasa. Dalam hati kita. Rasa itu sumbernya dari hati. Nah, kalau pangrasa itu bersumbernya dari panca indera. Sebagai contoh simpel, ketika kita air putih, itu kita kasih kopi dan gula menjadi kopi. Pangrasanya menjadi kopi yang manis. Karena dirasakan oleh lidah kita, indera pengecap kita. Tapi air putih asalnya itu menjadi tidak terasa. Nah, kalau kita ingin mempelajari rasa yang sejati, ya belajarlah kepada air putih. Bagaimana kita dari kopi itu menjadi bening. Baru air putihnya itu yang kita minum, itu menjadi rasa yang sejati. Nah, ini bedanya rasa dan pangrasa. Nah, kalau urip sejati ini berdasarkan rasa. Maka di Jawa sering bilang bahwa ilmu Jawa itu kasunyatan. Nyoto dirasakne. Bukan ilmu tipu-tipu yang seperti kopi tadi, padahal sebetulnya air. Teh sebetulnya air. Cuma kita ditipu oleh lidah, oleh indera kita. Nah, secara gamblangnya bagaimana? Kalau hidup panjenengan masih dilingkupi dengan karsa, keinginan yang berlebih, maka panjenengan tidak hidup yang sejati, tidak buru urip sejati. Tapi kalau panjenengan bisa mengontrol keinginan panjenengan, itulah yang disebut urip kang sejati. Apakah salah jika keinginan itu muncul? Tidak. Karena keinginan itu memang harus ada. Ambisi itu juga ada. Libido juga harus ada. Kalau tidak, maka akan bahaya. Permasalahannya di sini hanya kita bisa mengontrol atau tidak. Seperti saya contohkan, kalau panjenengan tidak makan,
bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, maka akan mati. Tapi kalau panjenengan makannya berlebihan, maka juga terserang penyakit lalu mati. Nah, ini yang pertama. Contoh yang kedua, kalau punya panjenengan libido tinggi, siapa saja pinginnya ditembak, siapa saja pinginnya diajak hubungan, maka terkenanya penyakit kelamin, sehingga sama saja mati. Tapi kalau jenengan tidak punya libido, tidak punya keinginan hasrat seks, maka 100 tahun ke depan manusia akan punah. Sama saja, hilang. Nah, inilah maka perlunya kontrol, keseimbangan. Nah, kalau kita sudah hidup seimbang, mangan kanggo urip selesai. Bukan urip kanggo mangan. Nah, inilah sedulur yang disebut guru urip sejati. Karena seperti kita sadari bahwa kekayaan itu tidak akan gunanya ketika kita sampai pada finish. Teman yang banyak tidak ada gunanya ketika kita finish. Harta apapun tidak akan kita bawa. Pernah mencoba makanan seperti apapun yang enak, yang juga tidak akan kita rasakan lagi karena hanya saat itu saja. Itu prinsip selera atau tes. Ketika kita makan yang pertama terasa enak, makan kedua, ketiga, keempat akan terasa berkurang tesnya. Tapi kalau pertama kita enak, kedua kita tetap enak, tiga enak, tambah enak dengan makanan yang sama, maka Anda perlu dicurigai untuk tesnya Anda atau nafsu Anda yang terlalu berlebihan. Nah, ini akan menyiksa panjenengan sendiri. Maka dari itu sedulur, bukan saya bermaksud menggurui, saya ini wong bodoh, saya ini wong jubluk. Kita cuma sama-sama belajar, mari kita belajar agar hidup kita itu semakin selaras dengan keinginan Gusti, keinginan alam. Karena kita diciptakan sebagai pemimpin-pemimpin di alam ini, marilah kita jaga ekologi, kita seimbangkan. Kalau sudah banyak orang yang jahat, sudah banyak orang yang serakah, orang yang biarkan. Sudah banyak orang yang kaya, tidak usah kita buru ke sana kalau memang kita tidak mampu. Masih banyak orang yang miskin, kita di tengah saja. Kehidupan urip sejati itu selalu seperti itu. Selalu sebagai penyeimbang. Kita dibutuhkan pada saat ini, di saat energi negatif selalu menguasai bumi, maka dibutuhkanlah penyeimbang seperti kita semua. Jadi demikian J. Semoga kita jangan tersesat dan semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.